Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu dari mata kuliah web dasar, yang akan dibacakan oleh teman saya dan nama-nama kelompoknya akan dibacakan oleh teman saya sendiri. Silakan, Ahmad Irsan Rambe. Ya, di slide pertama, Bookstore Center, demo dan laporan proyek. Bookstore Center adalah platform toko buku online yang menyediakan berbagai jenis buku, mulai dari buku pelajaran, novel, komik, hingga buku pengembangan diri dan religi. Dengan tampilan yang mudah digunakan, pengguna dapat mencari, membeli, dan membaca informasi buku secara praktis kapan saja dan di mana saja. Ya, di sini slide kedua, tim dan informasi proyek. Kelompok 5 yang diketuai oleh Balkis Angelin Iswanto dan anggotanya Indika Andika Dwi Putra, Indina Mutia, Farhan Ansari, dan Ahmad Irsan Rambe. Dan di sini tertera reposito dan deploy. Di situ ada linknya. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya, Andika Dwi Putra. Baik, di bagian slide ketiga, deskripsi produk. Book Center adalah platform toko buku online yang menyediakan buku pelajaran, novel, komik, pengembangan diri, dan religi, fokus pada kemudahan pencarian, pembelian, informasi produk yang jelas sehingga pengguna dapat menemukan dan membeli buku kapan saja. Isi-isinya yaitu fitur utama. Yang pertama adalah pencarian dan filter. Fitur ini pencarian cepat dengan filter kategori, harga, untuk mempercepat menemukan judul yang diinginkan. Yang kedua, keranjang atau check out. Alur keranjang sederhana, ringkasan pesan, dan check out yang jelas untuk mengurangi friksi pembelian. Yang ketiga, detail buku atau review. Halaman produk menampilkan sinopsis, spesifikasi, dan ulasan singkat pengguna untuk membantu keputusan pembelian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Balkis Angelin. Di sini saya akan menjelaskan akun demo untuk pengujian atau tampilan dari aplikasi kami. Di sini ada akun admin, yaitu saya sendiri adminnya, dan ada akun pengguna yang saya buat, contohnya seperti Indina Mutia, dengan password, kalau jika admin, ada admin 123 pagar, dan kalau pengguna saya membuat password user 123 pagar. Nah, di sini akan dibuka oleh Andi, bagaimana tampilannya terjadi. Oke, maaf karena tadi ada jeda. Jadi di sini ada tampilan awalnya, yaitu tampilan awal dari aplikasi kami yang kami buat. Di situ ada tertera ada home, yaitu beranda, keranjang yang akan memasukkan buku-buku yang akan kita beli dan pesanan. Itu kalau jika kita sudah memesan, maka dia akan masuk notifikasi ke situ. Nah, di situ juga ada dark mode. Jadi kalian bisa gunakan dark mode jika kalian tidak suka terlalu terang. Di situ ada Hai Bang Engwin Iswanto karena saya masuk sebagai admin. Di bawahnya ada bagian katalog-katalog buku yang bisa kalian lihat dan ada lihat detail. Di situ kalian bisa lihat sinopsis, penulis dan sebagainya lah seperti harga atau yang lainnya. Di situ juga ada semua biografi, politik atau sosial, non-fiksi, novel dan self improvement. Oke, di sini saya akan masuk dulu sebagai admin. Silakan Andi, tolong. Pertama kita logout dulu ya. Tadi Ya, logout langsung dulu. masuk dia. Di sini kita logout dulu, baru masukin admin tadi, balkis@gmail.com dengan password eh, admin 1234 pagar. Nah, di sini saya masuk sebagai admin. Di dashboard admin itu ada 0 pesanan. Jika ada yang memesan, dia akan masuk ke dalam penunggu validasi. Nah, di situ ada total pendapatan. Kita akan mendapatkan notifikasi total pendapatan kita tuh eh, dengan pembelian buku, ada yang membeli buku tuh berapa. Ada katalog buku, yaitu jumlah buku yang tertera di beranda seperti tadi. Ada total pelanggan, ada 2 user. Jadi jika ada pelanggan baru mau masuk, dia akan tertera di situ.
Terus di sini ada beberapa shortcut yaitu kelola kategori, manajemen buku, kelola pesanan, dan manajemen pengguna. Disebutkan juga ada admin panel di paling atas, ada dashboard, kategori, buku, pesanan pengguna, tentang. Nah, di situ berfungsi semua, yang dimana di situ semua tombol berfungsi. Di situ juga ada dark mode dan light mode. Jika kalian tidak terlalu suka dark mode dan light mode. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tampilan dari user. Tampilan dari user itu sama seperti tampilan pertama, cuman dia bisa membeli buku itu tanpa harus login kembali. Silakan dibuka Andi kalau untuk tampilan user. Hmm, emailnya Emailnya Indina ya. Tia @gmail.com. Tadinya user 123 kan? Oh ya, user 123. Hmm. Nah, di situ ada bacaan Hai Indina Mutia karena kita masuk sebagai nama Indina Mutia. Nah, di situ jika user, di situ ada home, keranjang, dan pesanan, sama seperti di beranda tersebut. Di sini kalian bisa mulai belanja atau bisa mengecek pesanan kita. Nah, contohnya kita mau membeli buku Lucunya Prabowo. Di situ kita bisa menambahkan ke keranjang dulu, baru kita membelinya. Untuk Terus kita bisa langsung check out dan untuk pembayaran itu bisa menggunakan COD atau yang lain. Seperti yang kita ketahui, semuanya sekarang sudah mulai bisa pembayaran kiri, tapi belum bisa pembayaran kiris. Ya, terima kasih. Oke, itu saja penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Farhan Ansari. Silakan Andi buka PPT-nya kembali. Udah. Ya, oke. Oke, di sini ada arsitektur teknologi, front-end, HTML, CSS, atau Bootstrap, via CDN, JavaScript, tampilan responsif dan komponen siap pakai, Back, backend, PHP native, routing dan logika aplikasi sederhana, database yaitu database MySQL, penyimpanan data buku, penggunaan dan transaksi. Lanjutkan oleh Balkis. Selanjutnya saya akan membacakan yaitu ada demo alur utama user journey. Nah, di situ ada yang pertama kita akan melalui yaitu browse katalog. Browse katalog itu seperti berandanya atau explore available books. Kita harus mengeksplor buku itu. Nah, selanjutnya kita akan diarahkan view details, see books info and reviews. Di situ kita bisa melihat bukunya dan review-reviewnya. Nah, terus kita akan dibawa ke add to cart. Choose quantity and option. Jadi kita memilih kualitas atau option. Terus ada check out, complete payment and delivery. Di situ kita akan membayar dan kita sudah meyakinkan diri kita untuk membeli buku itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Farhan kembali. Silakan Farhan. Oh, ya. Silakan Farhan. Oke, di sini ada pengujian dan temuan. Yang pertama itu stabilitas. Aplikasi berjalan stabil pada pengujian lokal dan hosting. Permintaan halaman dasar cepat karena arsitektur sederhana. Yang kedua ada usability, yaitu UI jelas namun beberapa tombol kecil pada perangkat mobile. Perlu diperbesar untuk aksesibilitas. Dan yang ketiga ada keamanan, yaitu autentikasi dasar tersedia. Rekomendasi, enkripsi paspor, validasi input, dan proteksi CSRF untuk produksi. Dan saya akan melanjutkan ke Indina Mutia. Selanjutnya, rekomendasi pengembangan lanjutan.
implementasi autentikasi yang aman atau hosting password session handling, tambahan gateway pembayaran dan konfirmasi email otomatis, optimalkan gambar produk dan gunakan caching untuk performa, perbaiki UI mobil, ukuran tombol dan tata letak responsif lebih baik. Siapkan backup database dan monitoring server untuk reliabilitas. Kesimpulan dan langkah selanjutnya. Box Store Center telah dikembangkan sebagai prototipe fungsional. Pengguna dapat mencari, melihat detail, menambahkan ke keranjang, dan melakukan checkout untuk menuju produksi. Prioritaskan keamanan, integrasi pembayaran, dan perbaikan UX mobile. Terima kasih, tim siap menjawab pertanyaan dan demokan aplikasi. Oke, di situ ada kontak proyek yang bisa kalian lihat, ada repositoriesnya, ada deploy-nya, bisa kalian cek. Dan untuk penambahan pengembangan aplikasi kami, mungkin kami akan mengembangkan bisanya penambahan pembayaran menjadi QRIS, atau mungkin kami bisa menambahkan komen-komen yang mereview-review buku kami. Itu saja presentasi kami hari ini, dan mohon maaf bila banyak kesalahan dikarenakan adanya hambatan juga. Kami sangat memohon untuk diterima dan dapat memakluminya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.